Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa thumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu bih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita bersyukur atas rahmat Allah, karunia Allah, sampai pada hari ini, detik ini kita masih bisa memaafkan. Sebagai bentuk syukur, jika itu yang disyukuri adalah kenikmatan kesehatan, kesempatan, bentuknya adalah ta'abudiyah, melalui kemudian kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Tetapi kalau syukur itu punya materi, semoga kita semuanya terus mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Yang terus bersyukur, nilai kebaikan itu akan kembali pada dirinya, terus menumpuk kebaikannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang pintar, yang kurang bersyukur, yang tidak bersyukur, ya Allah tidak membutuhkan. Ghani, Allah itu maha kaya, enggak butuh terhadap hamba-hamba yang tidak bersyukur pada Allah. Jadi syukur itu nilainya besar. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika asyukru nisful iman, syukur itu nilainya separuh daripada iman. Separuh daripada iman. Harapan kita menjadi primadona syukur itu, terus memohon kepada Allah dengan doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dapat syukur harus dasman apa harus diamalkan itu. Karena itu doa yang Nabi pesankan kepada para sahabat, ada telaleng doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca itu doa itu, terutama saat sholat, itu luar biasa. Inilah harapan kita, semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian tauhid kita, karena memang tauhid itu kan ukuran, ya, ukuran selamat dan tidak selamat karena manusia tergantung tauhidnya. Dan tauhid menjadi dasar yang paling utama dalam merumuskan keyakinan di Perserikatan Muhammadiyah. Risalah Islam Berkemajuan itu memposisikan tauhid di dasar yang paling utama. Jadi sebelum mengamalkan yang lain harus bertauhid dulu. Ini kekuatan spiritual. Oleh sebab itu kajian-kajian yang paling ideal di Perserikatan ya harus kajian yang bernuansa tauhid. Karena itu sebuah kekuatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat kecil dinilai oleh Allah beratnya melebihi gunung Uhud, padahal dia orang yang kecil karena kekuatan tauhid. Bahkan para ulama memberikan penjelasan, seorang hamba yang bertauhid sampai-sampai mayatnya pun tidak kuat dimakan oleh binatang sapi dan sebagainya karena tauhid. Nah, kuat kepada keluarga. Para sahabat bahkan yang ini mungkin tidak hancur tubuhnya ketika dikubur karena kekuatan tauhid. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di catatan saya itu masih membahas tentang beberapa wasiat Allah kepada kita. Perlu dipahami, anak yatim ini menjadi prioritas Nabi. Suatu ketika Nabi mengatakan, "Ana wa kafirul yatim fil jannah ada." Jadi perlu diketahui, saya Nabi dengan orang-orang yang ngurusi anak yatim nanti di surga ada akan bersanding berdua.
Di kafirul yatim, orang-orang yang peduli dan belum mengurusi anak yatim itu mendapatkan respon positif dari Nabi, bahkan diakui sebagai teman dekat Nabi. Nang surga pun nanti akan begini, duduk bersanding berdua. Hebat banget itu. Siapa yang tidak pengen duduk bersanding berdua? Dengan Pak Jokowi aja pengen berdua, apalagi dengan Nabi, betul atau tidak? Nah, maka jadilah kita orang yang punya respon. Nah, metode mengurusi anak yatim macam-macam. Kalau di Muhammadiyah sampai diformalkan menjadi pantai asuhan formal, dan termasuk karya pertama Muhammadiyah itu ya mengurusi anak yatim, di samping membuat rumah sakit pendidikan. Jadi ada 3 itu, gawe sekolahan, gawe rumah sakit, dan pantai asuhan. Itu termasuk karya-karya pertama Muhammadiyah. Orang main-main, karena itu dilahirkan dari sebuah teks. Benar ya? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, ya tadi itu gelem mengurusi anak yatim. Dan Muhammad berpesan gelem mengurusi anak yatim. Nah, anak yatim ini dalam 2 kategori. Nah, kadang-kadang kategori yang terakhir ini yang ada dari pikiran kita. Image kita, bicara anak yatim itu kesannya malah miskin. Betul atau tidak, Pak? Betul atau tidak? Anak yatim itu pikirannya mesti miskin. Belum tentu. Anak yatim ini udah sugih. Kenapa? Karena si anak ini ditinggal mati oleh orang tuanya, ya, dan orang tuanya milioner. Badannya kayak dia kecil-kecil, belum dewasa, punya harta miliaran. Anak yatim itu bukan itu. Anak yatim. Nah, bagaimana cara mengurusinya? Nah, itu ya. Ada juga anak yatim yang tidak punya apa-apa. Nah, ini yang namanya anak yatim miskin. Islam itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita mengurusi anak yatim sugih dan bagaimana mengurusi anak yatim melarat. Nah, jangan suruh pilih, mau yang mana? Mau yang mana kira-kira? Pilihannya mengurusi anak yatim yang sugih. Memang menurut mana? Syukur-syukur bisa geroboti kan? Nah, ini dan juga. Nah, teksnya mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Nah, jangan sampai kamu geroboti bandanya anak yatim illa billati hiya ahsan. Boleh numpang makan tetapi sepantasnya. Kalau anak yatim seperti ini, hartanya miliaran, kira-kira dititipkan ke pantai asuhan atau diurusi nang paman-paman? Gede. Ya orang bakal gelang pakai gede, dilepas terus benar. Nah, dilepas sekarang main pantai anak yatim ini. Wadi dari ini seneng banget gitu. Nah, itu Pak D solusi. Nah, apakah Pak D-nya, budenya, kerabatnya boleh numpang makan? Boleh. Dia asal, tetapi sepantasnya. Itu saja kalau Pak D-nya dalam kondisi miskin. Tetapi kalau Pak D-nya, budenya, kerabatnya sama-sama kecukupan, maka tidak layak untuk makan makan itu, apalagi pesanan. Nah, maka barang siapa yang merusui hartanya anak yatim sama dengan makan api neraka. Sama saja Pak Ibu dengan punya saudara kaya raya, masih cilik anaknya bapak meninggal atau bapak meninggal, yatim lah dia, terus selesai hartanya diurusi, maka kita berkewajiban menjaganya, berkewajiban mengurusnya hatta yablugha asyuddah, sampai benar-benar dia dinyatakan dewasa. Setelah dewasa Bapak Ibu matur gimana niat bapak ibumu nila orang anak wae cilik, kebetulan bapak ibumu meninggal banda kaya badannya tak rumah nang Pak D kan gede suntuh niat kayaknya dia punya 10 miliar suntuh. Ada nggak yang seperti itu? Ada apa tidak? Ada ya? Suntuh bahkan nambah
zaman Semarang kayak cilik sih bugis dewasa. Ternyata itu malah tambah dari 10 miliar ke 20 miliar. Untuk kayak mana? Gue bekal kulit. Anak-anak saya cepat PIB. Ada lah. Nah orang yang seperti ini yang nanti disurgakan begini dengan Nabi. Hakada. Seperti itu. Baik, perwira bahagia. Jangan benar-benar perwira bahagia. Yang pernah main makan tapi masih dalam koridor kelayakan dan kepatutan orang apa jadi seperti itu yang akan berjejeran dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dicari tingkat kejujurannya kan. Ini kalau kebetulan anak yatim itu wong sedikit. Nah sekarang sebaliknya ini yang mungkin paling banyak begitu bicara anak yatim kesannya mesti wong larat. Mulanya tidak pokarin pantai orang apa? Tidak apa-apa. Ini kewajiban pengurus untuk mengantarkan mereka asyudah sampai pada tingkat kedewasaan. Nah, karena pengurus yang giat melakukan berbagai macam proyeknya, pengurus yang mencari donatur sana sini, mengurusi anak, tiba-tiba donaturnya banyak sekali. Dia aset rumah anak yatim ini sampailah 5 miliar. Setiap bulannya saja donatur masuk bisa 200 juta per bulannya karena giatnya pengurus. Saat itu pengurus gatel orang kira-kira. Gatel orang kira-kira. Teruji nggak kira-kira? Muhammadiyah di Cilacap Kelangan satu rumah panti asuhan bangunannya besar sekali. Tidak orang berkaset di bawah itu. Bahkan semua aset-aset yang dulunya orang tumbang ke dia, wakaf ke dia, sekarang tanpa bekas semuanya menjadi milik pribadi. Karena tadi gatel, proposalnya laris, sumbangannya besar. Gatel. Padahal notabene adalah anak miskin dan larat si anak yatim. Begitu anak-anaknya sudah dewasa dan sudah dihantarkan, asetnya masih magrong-magrong, duitnya siapa? Lenyap begitu saja, hilang total. Itu tidak sedikit Muhammadiyah kehilangan seperti itu, tidak sedikit dan cuma satu. Gue pantai asuhan, belum masjid milik Muhammadiyah, pada lenyap tanpa bekasnya sudah tidak apa-apa. Karena kita memang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kebetulan pengurus pantai asuhan itu melarat seandainya, rata-rata yang memang kekurangan gitu. Dengan ngomong kita ini badan bobok terus ini dari pengurus kita ya. Badan juga bobok. Rata-rata sih dalam urusan anak yatim ya ngomong sih pas-pasan kulit kayak gini namanya. Bok bisa donut. Kulit. Oh nggak masalah Pak. Yang penting masih dalam koridor kewajaran. Karena dia setiap hari usia anak yatim, setiap saat dia keliling-keliling mencari donatur. Tetapi ketika hasilnya besar aja pada gatel, niat ngepit, barang sumbangan gede tubuh, motornya di atas namakan pantai asuhan atau pribadi? Pribadi. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Aja ngasih pada brokoti catai anak yatim, baik itu jatah warisan maupun jatah sertiner atau jatah proposal. Kembalikan kepada mereka hak mereka. Soal pengurus yang pengen lunut mangan di asal mawon sebatas koridor depan. Ini penting Pak. Ini pesan dari Al-Quran dari terkait dengan masalah menjaga harta anak yatim, menjaga bagian anak yatim, menjaga kelestarian panti asuhan. Oke, selanjutnya wa auful kaila wal mizana bil qist. Ini khusus dalam hal dunia bisnis perdagangan, karena saat itu banyak orang menipu timbangan. Maka wa auful kaila, tepatilah timbanganmu.
ya dengan landasan keadilan. Di Al-Quran itu disebutkan wailun lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ada dua sifat mutaffif. Mutaffif itu orang yang cilaka. Celakalah para mutaffif. Siapa itu para mutaffif? Para mutaffif adalah orang-orang yang ketika membeli nek tuku jaluke anget diangetin kowe. Tetapi ketika menjual dia mengurangi timbangan. Ada nggak yang seperti itu? Nek tuku jaluke anget tapi nek adol mengurangi timbangan. Mestine kudune nek tuku jaluk anget ngedoli juga anget. Impas ngomong nek tuku jaluk anget begitu ngedoli kan nggak betul anget. Mutaffif enggak nek tuku jaluk sing anget tapi nek adol malah bagi yang sudah pernah ke tanah suci kalau jalan-jalan kita model pedagang tradisi hari itu kan halal. Kayak kita jelas di rawa kau apa kau ada di sana. Halal reok. Orang satu kurma dari ngomong halal reok 10 reok kan harus bilang hidup. Nah, ada juga orang yang bilang begini. Jadi memang manajemennya tulus, karena mereka tidak pernah berpikir kalau yang diberikan itu akan mengurangi harta. Karena mereka mengatakan mana kosong amalu abdi min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta seseorang karena dia rajin sedekah. Jadi meskipun sedekahnya gak kayak dalam setiap jamaah reok, halal reok. Kayak kira-kira sih pirang kilo sih direokin oleh para jamaah berukur, ya orang ukur reokin berapa? Kira-kira berapa itu? Ya kalau sedina begitu. Tapi mereka luar biasa selingkah. Mau menggambarkan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan hilang. Mana kosong, mana abdin bin sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang yang diberikan disedekahkan. Bahkan harta itu akan bertambah. Itu konsep dan itu sudah menjadi budaya sebagian pedagang-pedagang di tanah suci. Mereka tidak eman-eman kalau untuk sedekah. Ambil aja lah. Tapi nyatanya di balik itu Allah Subhanahu wa taala meningkatkan volume dagangannya luar biasa. Nah, kalau kita ingin seperti itu jadi kan nggak usah kita kemudian hitungan banget jika untuk bersedekah. Orang saya hitungan. Yang hitungannya maksudnya itu 1 juta dibulani 0,5% kelola. Tetapi ketika dikeluarkan 2,5% nanti Allah akan membuka peluang baru. Tumbuh baru potensi ekonomi. Si mungkin maunya juga 3 potensi ekonomi karena nanti sedekah nanti tambah lagi oleh Allah. Muncul baru potensi lagi terus. Itulah cara Allah mengembangkan milihan seseorang. Dari semuanya akan tumbuh potensi ekonomi. Itu lahir karena apa? Sedekah. Nah, dalam kaitan dagang juga kita harus adil. Makanya hadis-hadis yang sahih mengatakan, nek jenengan kepengen mati syahid, orang usah pedang, tidak harus pedang, akan mari pedang perang. Menjadi seorang pedagang yang jujur, yang menepati timbangan dan tidak pernah memanipulasi konsumen, tidak wash itu begini, dagangannya yang umur apik tapi langsung karena saya gue nek pancen kue beras mentik wangi susu di makan kadang makan nanti ada nanti kan ya saya pesen beras makan lo dari sini mana kalau memang itu mentik wangi susu ya jadi campur. Kalau mentik wangi teh gitu jangan biarkan kemudian itu wash namanya. Nah, ada sebagian pedagang-pedagang zaman Nabi yang nakal begitu, kurma kering dicampur dengan kurma basah. Maka Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna, yang berpraktek seperti ini penuh manipulasi. Itu bukan umat sorry, Jawa itu. Dalam dunia dagang itu memang dibutuhkan kejujuran. Kalau memang itu telemeng kecut dari ngomong ini kecut apa lagi buruk? Kecut dari ngomong itu betul baru. Kan begitu. Nah ini cara jujur. Di Cilacap ini ada 2 pedagang buah yang kata orang jujur banget. Yang satu di Katamso, yang satu di Cilacap Utara. Itu Malaysia Popular.
hanya karena boleh jujur. Jadi kalau tahu ini jeruknya kecut apa, yang ini kecut, yang ini agak manis, jujur orangnya, oh hari ini modal seperti itu. Mari saya mau buat sederhana saja orangnya, jujur. Yang saya mau ini musim hujan, melongnya tidak manis. Oh boleh itu, dan yang manis itu semuanya sepak melong. Dokter mau kue. Tapi dengan mengatakan kejujuran orang jadi menanam produknya, oh kayaknya jujur. Manis. Ada 2 pedagang buah ini. Nah, rata-rata orang nggak seperti itu. Sok menyimpan sesuatu yang disembunyikan, cacatnya disimpan. Di sini disebutkan wa aul kita bisa sama dalam Alkitab. Tidak. Nah, orang pedagang yang jujur nanti matinya dikategorikan mati syahid. Kan tidak harus mati dalam peperangan. Ternyata pedagang yang jujur, yang tidak membunuh konsumen juga terkategorikan menjadi orang-orang yang mati syahid. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian tambah lagi, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ini terkait dengan kemampuan manusia, baik dalam hal ibadah maupun yang lain. Allah tidak akan membebani di luar kemampuannya. Makanya istri Nabi itu ditegur oleh Nabi sendiri. Jadi kalau tidak salah ini namanya Saudah. Itu seorang istri Nabi yang rajin ibadahnya. Suatu saat Nabi masuk ke masjid. Nabi melihat ada 2 sur baina amadain. Ada tambang yang diikat antara tiang dan tiang. Ini ada tambang yang diikat antara 2 tiang. Nah, kita kasih di sini mau apa ya? Jawaban sahabat lain, ini punya Saudah. Jadi malah bojoku sih nggak kayak gini. Apa kata dia? Saudah itu rajin ibadah, rajin tahajud, nang masjid paling tahajud deh. Ya, ada ibu-ibu yang tahajud di masjid, istri Nabi nang masjid tahajud deh. Saudah ngasih ngantuk-ngantuk, kepengen sholat baik, terus kesel. Nah, kemudian dia perintah tolonglah, saya dikencangkan ini tali tambang boleh dia menek ngantuk orang tiba. Segitunya Saudah. Apa kata Nabi? Hanyok, copot itu. Wa idza na'isa ahadukum falyakun nek wis pada ngantuk, ya sudah stop ibadahnya. Ora usah sholat. Ngantuk terus lama-lama. Parah lagi. Tembet ramek pertama wis. Nah, itu parah mati. Kecuali nek wis jumlah 11 ngantuk yang wis rampung dari itu terus turun. Itu kisah seorang sahabat. Bahkan ketika Nabi Muhammad mulai kita, bojo-bojone rebutan dengan kita. Aisyah gawean tanah, Zainab gawean tanah. Tahu rombongan Bapak Ibu? Apa rombongan itu ya di pojok itu ditutupi kalau lampu. Kalau zaman saya kecil dulu masjid itu banyak ada lampu-lampunya. Ditutup dengan rombongan namanya itu. Istri-istri Nabi itu rajin melaksanakan i'tikaf. Ada Saudah, ada Zainab, bahkan Aisyah pun daftar kepengen i'tikaf. Apa kata Nabi? Setelah itu mencelak Nabi orang i'tikaf. Begitu Nabi mau i'tikaf, baju-baju melu i'tikaf. Pocong kanan, itu dekor hubungan derek-derek ke tempat derek-derek. Begitu Nabi lihat, bagi pocong kanan yang kita kabeh ya, profes ya. Nabi ngecelak suara i'tikaf. Lalu kalau i'tikaf berbeda Nabi i'tikaf bilang jawab, i'tikaf lagi. Sebagai kami di bulan Ramadan. Ternyata i'tikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Kapan saja bisa dia i'tikaf. Nah kalau kita kan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya Nabi sering begitu, tapi juga pernah tidak di bulan Ramadan. Itu gara-gara karena bojone saya sering main ibadah. Akhirnya Nabi mencoba lapor orang jadi i'tikaf. Nabi pernah membatalkan kita i'tikaf gara-gara seperti itu. Ini ceritanya luar biasa. Makanya di sini disebutkan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kami Allah tidak akan membebani wong ibadah, wong kerja, wong tanggung jawab di luar kemampuannya. Ini menggambarkan bahwa Islam itu ya luar biasa. Tidak ada unsur-unsur paksa-paksa. Nah, perkataan tambahan pada kesempatan ini 3 hal ya. Semoga ini menjadi pelajaran, menjadi bibit kita nanti. Di ujungnya menjadi satu watak yang baik. Karena memang pada prinsipnya mau ngaji ya menjadikan hukum Islam jadi watak. Nah, kalau sekedar untuk pengetahuan, ya nanti terkena pasal Abu Romantan Indallahi Antaqulu Mala Tafa'al.
anu dosa besar. Wong sing wis ngerti malah ora gelem nglakon. Ya. Nah, kita ngaji-ngaji itu karena ngerti. Setelah ngerti dijadikan menjadi perilaku. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang namanya pesen Al-Quran